Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada Diligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi need finding ya, atau pencarian kebutuhan ya. Suatu proses yang penting dalam mendesain interaksi antara manusia dengan komputer. Ya, jadi pertama-tama kita lihat dulu ini ya. Nah, coba kalian tonton dulu video berikut ini. Ini ada sebuah contoh ya, bagaimana sebuah alat itu didesain, apakah berhasil atau tidak desainnya. Silahkan ditonton lebih dahulu ya, di pause aja dulu videonya, diklik linknya ya untuk menyaksikan itu. Nanti kembali lagi lanjutkan videonya ya. Nah kemudian kalau sudah goals ya, jadi tujuan dari mempelajari ini ya, need finding adalah pertama memahami persyaratan sistem dan kebutuhan pengguna. Ya, jadi ini salah satu tujuan dari need finding ya. Kemudian yang kedua, mengetahui alat dan instrumen untuk need finding. Kemudian need finding itu sebetulnya adalah sebuah proses atau serangkaian metode ya untuk menemukan kebutuhan dari pengguna suatu aplikasi atau sistem yang hendak kita desain, atau antarmuka ya. Lebih tepatnya di sini antarmuka dari sebuah sistem atau aplikasi yang akan kita desain. Tentunya desainnya itu nanti digunakan oleh pengguna ya, belum tentu kita sendiri. Nah, jadi ini adalah proses dari human centered design proses ya, kurang lebih yang sudah diumumkan ya, mulai dari what is wanted ya, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan sebetulnya oleh pengguna ya. Nanti dilakukan interviews, what is there vs what is wanted. Jadi apa yang sudah ada sekarang dan apa yang diinginkan, perubahan apa yang diinginkan ya. Kemudian nanti ada analisis, ada design, kemudian ada implement and deployment ya. Saya kira nanti ini akan kita pelajari. Kemudian, nah yang pada saat ini yang kita masuk adalah need finding, adalah di bagian sini, what is wanted ya. Jadi masih di tahap awal dari human centered design proses ya. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhan emosional atau fisik manusia. Jadi baik dari segi emosional maupun dari segi fisik ya. Itu disebut kebutuhan kalau dari sisi manusia. Kalau dari sisi sistem itu adalah gaps dalam suatu sistem. Jadi apa yang sekarang terjadi dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi apakah ada perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada sekarang, itu disebut gaps ya. Kemudian needs umumnya berupa kata kerja ya, bukan kata benda. Jadi dia misalkan kebutuhan untuk mesin ATM itu pakai kata-kata kerja. Jadi misalkan tarik saldo, tarik uang, transfer uang. Ya, jadi lebih kepada kata-kata aktif ya, cek saldo dan sebagainya. Seringkali akan sangat membantu jika menggunakan frasa perlu cara untuk melakukan ini atau perlu bisa untuk melakukan ini untuk menggambarkan kebutuhan pengguna ya. Kemudian kebutuhan juga itu muncul dari sifat pengguna atau dari kontradiksi antara dua sifat. Seperti adanya kesenjangan atau gaps ya. Gaps itu kesenjangan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Jadi kadang mereka bilangnya akan melakukan ini tapi yang mereka lakukan lain hal ya. Itu pentingnya kita sebagai desainer UI UX misalnya itu mengerti sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Apa itu need finding? Ya, tadi needs gaps dalam suatu sistem. Contohnya adalah lihat gambar berikut ini ya. Sebetulnya ini jalanan di taman mungkin ya, di sebuah taman udah didesain gitu ya. Ini jalan yang ada mungkin ini ya bebatuan gitu ya, tidak alas tanah atau rumput ya. Sudah didesain sedemikian rupa supaya nanti orang-orang nih akan lewat sini. Tapi ternyata apa, kalau dilihat di rumput ini ada suatu jalan gitu ya. Path ya di dalam bahasa Inggris gitu ya. Kok banyak yang lewat tengah-tengah sini? Jadi dibandingkan mereka lewat jalan yang sudah didesain, yang sudah diatur diharapkan lewat situ, malah mereka motong jalan gitu ya. Lewat jalur ini, jalur tanah rumput ini. Jadi itu berarti ada kesalahan desain. Kenapa kok sampai orang-orang tidak lewat jalanan yang sudah didesain, sudah dibangun, sudah ditata gitu. Malah mereka cari jalan potong. Jadi need finding juga itu salah satunya seperti ini, menemukan peluang dengan mengenali kesenjangan tersebut. Oh, berarti ini kita salah desain nih, jalanan di taman ini harusnya bisa ada jalan lain gitu ya, untuk memotong supaya tidak terlalu lama misalkan. Ya contohnya seperti ini, di gambar berikut ini ada dua jalan yang awalnya sudah didesain, terus dibuatlah kayak penghubung gitu supaya orang yang perlu ke sana tidak perlu jauh-jauh berputar dulu kan, misalkan dilarang injak rumput gitu ya.
jalan ejak luput maka kita berikan jalan gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, gaps, nah ini solusinya. Nah, kita sekarang mundur dulu sebuah tuh kisah ya, kisah Henry Ford. Mungkin yang kalian tahu ada mobil merek Ford. Nah, zaman dulu pemiliknya adalah Henry Ford. Dan kita kembali ke pertama kali Ford membuat mobil ya. Jadi zaman dulu tuh berarti ketika Ford pertama kali bikin mobil itu masih jarang sekali juga mobil lainnya. Mungkin mereka yang pertama kali gitu ya membuat mobil. Jadi manusia pada saat itu opsinya untuk melakukan perjalanan itu antara dua ya, naik kereta kuda gitu, kuda atau naik kereta yang ditarik oleh kuda, kemudian juga ada kereta api misalkan jauh sekali. Nah, kemudian kenapa sih Henry Ford itu buat mobil? Ditanya gimana sih kok ceritanya bisa bikin mobil tuh gimana? Apakah kamu bertanya kepada orang-orang apa yang mereka butuhkan gitu? Nah, terus Henry Ford menjawab, tidak, saya tidak bertanya pada mereka. Nah, jika saya bertanya kepada orang-orang apa yang mereka butuhkan, mereka menjawab, I need a faster horse. Saya butuh kuda yang lebih cepat begitu ya. Nah, saya butuh kuda yang lebih cepat. Ini kan bukan kata kerja ya. Ini suatu kata benda gitu ya. Dia butuh kuda yang lebih cepat, kata benda gitu, kuda yang cepat. Nah, itu apa? Itu tanda-tanda dia yang disampaikan tuh solusi, bukan kebutuhan. Nah, jadi kata benda itu solusi, kata kerja itu baru kebutuhan. Nah, kalau apa ternyata kebutuhannya sebetulnya berpindah dengan cepat ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Inilah kebutuhannya, bukan dari kudanya. Sebetulnya kan itu salah satu opsi. Kalau kita temukan bahwa oh ada nanti opsi lain selain kuda, yang penting engkau bisa berpindah dari satu tempat lebih cepat begitu. Nah, ini kita harus bisa teliti. Artinya dalam kisah ini menunjukkan bahwa kita harus bisa bedakan tuh mana yang kebutuhan, mana yang solusi, yang bukan kebutuhan, seperti itu ya. Sama mungkin seperti contohnya kita analogikan misalkan seperti penyakit gitu ya. Ada orang demam. Demam itu apakah penyakit atau gejala sebetulnya? Nah, demam itu gejala dari sebuah penyakit. Jadi misalkan kita demam, kita minum obatnya obat turun panas. Padahal sebetulnya penyakitnya misalkan radang. Harusnya kita minum obat radang. Nah, seperti itu. Jadi bedakan antara mana sakit, mana gejala. Nah, seperti ini sekarang adalah mana kebutuhan, mana sebetulnya yang bukan kebutuhan dia, itu solusi dia ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan utama dalam mencari kebutuhan, needs ya. Need finding, menemukan kebutuhan potensial pengguna. Apa yang diperlukan pengguna? Nah, jadi siapa penggunanya? Oh, bisa jadi pertama who ya, siapa penggunanya. Bisa jadi siswa, anak-anak, atau tadi nenek seperti di video tadi, mau pakai Google Home. Terus nanti bisa jadi orang-orang yang disabilitas gitu, atau tuh punya kekurangan lainnya seperti buta dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan siapa nanti penggunanya. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya sekarang. Mereka melakukan misalkan tadi berpindah tempat, mereka melakukan apa? Sekarang naik kuda, jalan kaki, naik kereta, misal kereta api ya, bukan kereta listrik gitu ya. Nanti juga ada apa konteksnya mereka melakukan itu. Mereka naik kuda itu apa? Oh, kerja. Naik kereta itu apa? Mudik, apakah itu ngantar anak dan sebagainya. Selalu harus ada konteksnya gitu ya. Kemudian nanti ada dimensi-dimensi lain. Siapa penggunanya, seperti umurnya berapa, seberapa hebat mereka atau seberapa mampu mereka menggunakan teknologi. Apakah mereka ini seorang ahli yang tiap hari misalkan dia konteksnya berangkat kerja, dia tiap hari udah biasa pulang pergi naik kereta, bagaimana tata caranya, harus naik jam berapa sampai sana dan sebagainya, persiapan apa saja, mereka sudah sangat pengalaman. Ada orang yang baru pertama kali misalkan mau naik kereta gitu ya. Jadi ask, tidak bisakah kita tanyakan saja langsung pada mereka? Nah, bisa saja, tapi itu nanti kita lihat sebetulnya bertanya saja itu juga bukan suatu hal yang terbaik, itu bukan cara terbaik. Jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi yang komplit sempurna jika langsung bertanya saja gitu. Ada beberapa metode untuk melakukan need finding ini. Nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke know your users atau KYU ya. Mungkin ada yang bekerja di tempat lain misalkan di bank atau apa, ada istilah KYC, know your customers. Nah, ini sekarang know your users ya. Jadi mungkin sebetulnya sama ya. Customers juga nanti akhirnya adalah pengguna jasa misalkan atau pengguna aplikasi, bisa saja. Jadi di sini know your users karena kita nanti akan mendesain tadi user experience, user interface ya. Memilih siapa yang menjadi user Anda adalah hal penting. Jika salah memilih user maka akan salah desain sistemnya. Oke, misalkan kita masuk ke who. Ini orang-orang yang gunakan orang-orang
artinya mereka seragam ya, sama kemampuannya, sama umurnya, sama latar belakangnya, atau mereka terdiri dari kategori-kategori kelompok yang berbeda. Apakah mereka muda, tua, pemula, berpengalaman tadi ya seperti itu. Jangan pikirkan pengguna umum, pisahkan kategori. Jadi jangan satu kategori umum, orang yang berangkat kerja itu kan sangat luas sekali ya. Orang kerja dari mulai umur berapa, misalkan 20 sampai nanti pensiun di umur berapa dan sebagainya. Atau mereka tidak hanya berangkat bekerja saja. Jadi harus lebih spesifik gitu ya dalam menentukan kelompok ini gitu ya. Terus yang penting ini ke sini adalah Anda bukan user yang representatif. Jadi jangan kita dijadikan sebagai perwakilan dari calon penggunanya. Kenapa? Karena kita misalkan adalah seorang desainer nih, developer dalam UI UX, kita punya keterampilan atau skill, pengetahuan, sikap, latar belakang dari seorang desainer dan pengembang. Itu tentunya berbeda sekali dengan user kita. Jadi kita sudah punya artinya pemikiran sudut pandang dari seorang desainer. Jadi belum tentu kita akan cocok jadi seorang perwakilan atau calon pengguna itu. Kecuali memang secara kebetulan kita adalah seprofesi dengan para target user, sama kategori umurnya dan lain. Jadi pas kali kita cocok, oke bolehlah kita memberikan masukan. Tapi alangkah baiknya adalah kita betul-betul mendapatkan dari orang-orang user yang sesungguhnya gitu, yang mereka tanpa latar belakang akan membangun sistem itu. Tapi juga mungkin ada baiknya juga gitu ya, punya developer yang ternyata salah satu pelaku juga aktivitas itu. Kemudian klien Anda bukan user yang representatif juga, klien ya kita yang misalkan kita kerja nih diminta sama seorang klien, tolong dong buatin aplikasi ini. Nah kita bekerja untuk mereka, mereka juga tidak cocok. Kenapa? Alasan adalah para bos, manajer, direktur yakin bahwa mereka mengenal karyawan dan pekerjaan mereka, padahal tidak. Jadi belum tentu mereka itu juga betul-betul mengenal gitu ya. Selalu cari pengguna sebenarnya yang akan menggunakan sistem. Jadi misalkan tadi atasannya bos yang pakai misalkan adalah anak-anak buahnya atau direkturnya dan lain-lainnya, itu harus kita tanyakan kepada mereka, misalkan operasional harian dan sebagainya ya. Itu harus betul-betul kita fokus. Kemudian bagaimana nih kita mendapatkan atau mengetahui user kita? Know user ini how? Bagaimana? Pertama mungkin berbicara dengan user, bagaimana atau berkomunikasi dengan user. Cara-cara ada survei itu pakai kuesioner gitu ya. Ada wawancara ya, biasa wawancara seperti di TV atau artinya kita ajak misalkan ada orang yang lagi lewat naik kereta diajak ngobrol minta izin gitu ya. Kemudian keterlibatan langsung, desain partisipatif artinya kita langsung melakukan apa yang user-user itu lakukan. Kemudian memahami perilaku nyata saat ini, misalkan pain points-nya mereka tuh sebetulnya mengalami kesulitan atau rasa keresahan, sakit di mana sih? Terus workaround, solusi sementaranya yang mereka lakukan apa? Misalkan tadi susah ya untuk mencapai kereta dan sebagainya, naik kereta susah. Oh ya udah, untuk sementara kita berangkat lebih pagi dan sebagainya gitu ya. Itu namanya solusi sementara. Kemudian ada mengobservasi user. Nah, ini mengamati, artinya pengamatan kan, penelitian ada yang metodenya pengamatan. Tadi ini kita berbicara langsung ya, langsung turun lapang, langsung kita ajak ngobrol yang berbicara dengan user ini kan. Ini ada yang mengobservasi user. Jadi kita mengamati saja, ada sesi pengamatan, ada rekaman video kemudian dianalisis, jadi direkam kemudian analisis, misalkan kayak di sepak bola gitu ya, satu pertandingan direkam terus nanti akhirnya dianalisis berapa kali dia oper, berapa jauh dia lari dan sebagainya. Ada diary atau buku harian ya, itu bisa jadi ada manusia-manusia yang atau orang-orang yang sering mencatat kehidupannya sehari-hari, atau di sosial medianya mereka rajin sekali ya, tiap hari update. Nah itu juga bisa jadi salah satu contoh buku harian ya, jurnal dan sebagainya. Itu bisa untuk mengetahui user kita. Atau sekarang juga para pekerja, pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan juga, mereka sekarang juga lihat dari sosial media gitu ya, dari sosial media calon-calon karyawannya. Analisis pekerjaan mereka, artefak, proses, urutan, artinya prosedur, ya, SOP-nya apa saja yang mereka lakukan, apa saja hal-hal yang terkait, misalkan mereka harus mengisi laporan seperti apa bentuk laporannya, gitu ya, mengisi daftar-daftar apa dan sebagainya, form-form apa, ini adalah analisis pekerjaan mereka. Kemudian diskusikan dengan pengguna tentang temuan dari pengamatan. Ya, jadi setelah mengamati akhirnya nanti ada sesi juga yang ditanyakan, sebetulnya ini kenapa ya dilakukan ini, kenapa ini, nah itu bisa didapatkan nanti. Jadi tadi seperti di awal yang
Kita tadi di awal berapa halaman sebelumnya tadi bertanya, bisa nggak sih kita langsung tanya aja ya? Tidak bisa. Itu bukanlah salah satu jalur terbaik. Itu ada beberapa metode. Nah ini tadi itu metodenya ya. Kemudian yang terakhir adalah membayangkan pengguna imajinasi. Kok bisa kita membayangkan imajinasi? Dalam konteks apa? Ketika pengguna sungguhan tidak tersedia. Nah, jadi kita nggak bisa nih dapetin calon pengguna. Misalkan apa? Contohnya misalkan ada perusahaan yang melarang gitu ya. Kita tidak mendapatkan izin untuk mewawancari profesi orang-orang dengan profesi misalkan khusus apa. Tidak kita temukan dengan alasan apapun misalkan. Atau misalkan kita sebetulnya butuh wawancara astronot. Misalkan astronot kan jarang gak? Jarang sekali kita tidak temukan nih, sulit misalkan, atau kurang hanya ada 1 orang 2 orang. Nah, kita tidak bisa, maka kita bisa salah satu cara bayangkan bagaimana pengguna sungai akan berperilaku itu sangat sulit. Sehingga kita harus bisa membangun pengguna hayalan dengan personanya. Nah, misalkan kita tadi nggak dapat astronot, oke, yang terbang tinggi ke langit, misalkan siapa ya? Oh, misalkan kita yang dekat itu pilot. Jadi kita bisa coba wawancara pilot gitu ya. Untuk mendapatkan setidaknya representasi lah dari astronot. Karena jarang sekali apakah di Indonesia ada astronot atau tidak juga. Perlu dipertanyakan ya. Kemudian ada deskripsi hipotesis terperinci tentang orang-orang dalam peran tertentu. Nah, tadi kan kita membangun pengguna hayalan atau persona. Oh, personanya dia misalkan seorang pelukis yang bagaimana itu kita bikin deskripsinya secara hipotetikal ya, hipotesis tadi belum tentu betul adanya, tapi itu kita bisa jadikan rujukan sebentar karena memang tidak ada user yang ada. Jadi kita bisa juga literature review sebetulnya orang-orang dengan persona seperti ini biasanya melakukan apa, bagaimana mereka dan sebagainya gitu ya. Bayangkan mereka seperti orang sungguhan. Nah, jadi tadi ya, daripada kita tanya untuk cari astronot, kita tanyanya pilot, jangan tanya yang lain, aneh-aneh supir bus dan apa yang tidak cocok gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Nah, ini penting nih, merumuskan masalah. Menyusun permasalahan sama pentingnya dengan menemukannya. Jadi kita pertama harus tahu dulu masalahnya apa, kan artinya dirumuskan, disusun. Oh, ada masalah ini loh, masalahnya ini yang sebetulnya tadi bukan gejala, tapi kita sudah menemukan penyakitnya, bukan gejalanya. Tadi seperti kasus demam dan radang tadi ya. Kemudian kita perlu memeriksa asumsi kita sendiri dan asumsi orang lain untuk memahaminya. Memahami sepenuhnya kebutuhan dan konteks yang ditekankan. Jadi hati-hati kita ntar berasumsi, taunya asumsi kita salah, kan sering seperti itu ya. Misalnya katakanlah seorang menunjukkan ini kepada kita nih, gambar ini nih, gambar di samping. Ini apa ini, gambar apa nih? Kita kan bingung nih gambar apa sebenarnya. Oh, oke, mungkin ada satu kelompok orang yang mengatakan ini sebetulnya penjumlahan, Pak. Penjumlahan 4 tambah 4 berarti sama dengan 8. Oke. Ada nggak kira-kira yang lain? Oke. Mungkin dia programmer dan sebagainya tahu istilahnya concate ya, concatenate atau menambahkan. Jadi tadi hanya ada 4 tambah 4 berarti dikesampingkan dalam sebuah daftar tuh ditulis berurutan. Ada 4 sama 4. Gitu ya. Jadi kita harus samakan asumsi kita, jangan sampai kita berasumsi sendiri tanpa menanyakan sebetulnya bener nggak nih asumsi kita. Atau lain, misalkan dia seorang desainer. Dia seorang desainer grafis, itu bukan 4 dan bukan penjumlahan dan sebagainya. Oh, bisa jadi itu huruf A dalam kaligrafi gitu ya, dibagusin A-nya dalam sebagainya dan sebagainya. Ini adalah contoh bahwa kita bisa berasumsi, tapi asumsi kita bisa salah, sehingga asumsi itu perlu ditanya kebenarannya, perlu dibuktikan kebenarannya, benar atau tidak, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke metode need finding ya. Ada beberapa, diantaranya adalah 4. Yang pertama adalah observation. Ya, observasi pengamatan. Kata Yogi Berra, you can observe a lot just by watching. Jadi kita bisa mengamati banyak dari hanya melihat saja. Memperhatikan seseorang melakukan pekerjaan, aktivitas, tugas dan lainnya. Di sini kita tidak mengganggu mereka, hanya mengamati gitu ya. Kemudian ada wawancara, menanyakan pengguna tentang kebutuhan dan keinginan mereka secara langsung ya. Survei, pengumpulan kebutuhan melalui survei online, kuesioner dan lain-lain. Kemudian penyelidikan kontekstual, mengamati sambil melakukan wawancara. Jadi ini seperti gabungan antara observasi dan wawancara gitu ya. Gabungan antara dua ini. Jadi ini kurang lebih 4 yang kan kita belajari gitu ya. Kemudian kita ke mulai, getting started. Kita mau mulai nih ya. Setelah mengidentifikasi dan menemukan pengguna, untuk di sini maksudnya metode tadi need finding apa? Pengamatan tadi observation, ataukah wawancara, ataukah kuesioner, ataukah tadi contextual inquiry tadi ya. Gabungan tadi itu ya. Oke, kita masuk. Oh, misalkan kita udah maunya pengamatan deh. Yang nomor 1, perkenalkan diri Anda dan cobalah untuk membuat peserta merasa nyaman gitu ya. Jadi walaupun kita hanya ngamatin,
Gitu juga kan kadang-kadang merasa risih ya, misalnya kita kayak belanja ke toko gitu lagi lihat-lihat baju terus datang karyawan, "Pak bisa dibantu?" Terkadang ada orang-orang yang merasa terganggu gitu ya dari dia sedang, lihat-lihat pakaian tadi gitu misalkan. Kemudian nomor 2 bahas kerahasiaan dan dapatkan persetujuan eksplisit untuk setiap rekaman, video, atau suara yang mungkin Anda lakukan. Jadi kita jamin bahwa misalkan mereka dijaga rahasianya, confidentiality-nya, terus kita harus dapat persetujuan eksplisit, artinya dia nyatakan ya, dia nyatakan bahwa boleh misalkan kita rekam atau sekarang kan banyak tuh ya influencer di medsos ya, yang suka ngerekam-rekam tanpa izin misalkan ada yang suka, ada yang nggak suka ya dan sebagainya kita harus minta izin gitu ya. Kemudian yang ketiga mulailah memperkenalkan topik atau tujuan yang ingin Anda pahami. Kemudian setelah itu baru kita mulai ya. Nah, pertama ada istilah pengamatan etnografi atau observasi etnografi. Pertama, masuk ke dalam lingkungan budaya perilaku pengguna. Jadi kita kan mau mengamati berarti kita langsung masuk ke budayanya, misalkan dia orang dari suku apa dan sebagainya, lingkungannya di pedalaman, misalkan di desa, budayanya, perilaku kita pindah negara lain misalnya. Itu salah satu bentuk observasi etnografi. Tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan guna memengaruhi atau meredesain antarmuka ya. Tadi oke, kita coba lihat nih UI yang sekarang atau sudah baik atau belum, apa yang bisa dijadikan perbaikan nanti untuk kedepannya. Mempelajari bahasa pengguna dan lingkungan. Nah, ini bahasanya belum tentu bahasa asing, misalkan istilah-istilah yang digunakan dalam profesi tertentu. Misalkan istilah medis, wah ini kita misalkan orang awam, kita mau mengamati kerjaannya pada suster, pada dokter, kita harus tahu istilah-istilah medis yang bisa mereka gunakan, apa pengertiannya, definisinya, lingkungannya apa saja di sekitarnya begitu ya. Mendengarkan dan mengamati dengan sesama, terkadang mengajukan pertanyaan dan klarifikasi. Jadi kadang-kadang saja, jadi terkadang harus seperti apa ini, tapi itu juga kita harus lihat-lihat apakah mengganggu atau tidak begitu ya. Kemudian juga merekam audio atau video, mencatat ya, itu tentunya pasti harus dilakukan. Kemudian risikonya adalah dari metode observasi etnografi adalah salah menafsirkan observasi ya. Jadi kita lihat saja tuh asumsi lagi tadi, oh salah tafsir. Terus bisa jadi kita mengganggu praktik normal ya atau mengabaikan informasi penting. Jadi kadang-kadang kita fokus kepada satu kegiatan tertentu, ada hal yang kita miss padahal sama-sama di aktivitas itu tapi kita ada yang miss karena kita lagi fokus ke bagian apa. Nah, jadi kita tidak bisa melihat dari jauh ya gitu, harusnya melihat menyeluruh. Nah, kita ada yang kehilangan seperti itu ya. Apa yang harus dipelajari atau didapatkan melalui pengamatan? Apa yang dilakukan orang sekarang? Apa yang mereka lakukan? Misalkan di medis, oh sedang operasi, oh sedang menjahit luka, oh sedang transfusi darah. Ini kita harus tahu apa tindakan yang mereka sedang lakukan sekarang. Nilai dan tujuan apa yang dimiliki orang. Oh tadi dokter misalkan tujuannya adalah menyembuhkan orang sebanyak mungkin, menyelamatkan jiwa manusia, menjaga kesehatan manusia. Apa tujuan nilainya? Jadi punya latar belakang mereka melakukan itu tuh apa? Bagaimana kegiatan kali ini dapat dimasukkan ke dalam ekologi yang lebih luas? Oh tadi misalkan dia hanya seorang dokter di daerah terpencil, terus apa yang dia lakukan ini sebetulnya bisa nggak ya diterapkan di suatu lingkungan yang lebih luas lagi dan sebagainya ya. Kemudian persamaan dan perbedaan antar orang atau pelaku ya tadi misalkan dokter dan dengan bidan, dokter kandungan dengan bidan, oh melakukan saat proses melahirkan, membantu orang melahirkan seperti ini orang lain akan melakukan yang sama, misalkan dia sama-sama dokter atau bidan saja punya cara-cara berbeda karena antar manusia punya preference sendiri ya, punya kebiasaan tersendiri ya, kesukaan masing-masing, cara kerja masing-masing. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Maka tadi ya tidak mudah bertanya saja, kita perlu pengamatan juga ya. Terus kemudian dilanjutkan adalah yang kelima, jenis konteks lainnya seperti waktu dalam sehari. Oh, oke, misalkan tadi dokter di pagi hari atau suster di pagi hari, mereka melakukan apa sih di rumah sakit? Konteksnya di pagi hari rumah sakit, oh menyiapkan makanan, cek ini, cek mereka catatan tadi malam pasiennya seperti ini, keadaannya pagi ini ada apa, dan sebetulnya akan berbeda dengan waktu di malam hari. Malam hari akan lebih sepi, misalkan tidak ada pengunjung, tidak ada tamu. Apa yang mereka lakukan, nah itu pasti dari konteks waktu saja sudah banyak perbedaan. Kemudian dari proses vs praktek, maksudnya proses itu sebetulnya dari SOP. SOP harusnya katanya melayani pasien seperti ini, tapi pada prakteknya kan terkadang akan keluar dari SOP itu, sehingga kita perlu lihat tuh antara SOP dengan praktek ya, atau kenyataannya seperti apa. Ya tadi proses bagaimana sesuatu seharusnya terjadi secara resmi. Nah, jadi ada tertulis harusnya terjadi secara resmi, tapi praktek adalah sekalian solusi, trik praktik, informasi yang dipelajari dari lapangan dan dari pengalaman yang merupakan bagian dari aktivitas sehari. Jadi di luar dari apa yang tertulis secara resmi. Itu lahir dari pengalaman dokter. Oh enggak,
tidak bisa jangan lakukan itu, kita harus gini, tapi itu tanggung jawab dari dokternya gitu ya tentunya. Untuk apakah itu nanti berbahaya itu nanti kembali ke keahlian masing-masing. Ya, seperti itu, kita lanjut. Kemudian ada jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi terkendali, ada controlled observation ya. Artinya misalkan di dalam lingkungan lab kita yang bangun labnya, kita siapin apa infrastrukturnya, apa saja alat-alatnya, di situ kita terkendali, artinya tidak ada variabel eksternal yang akan mengganggu gitu ya. Udah kita khusus, nggak akan ada yang ganggu nih, orang-orang dilarang masuk, orang iseng dan sebagainya. Itu namanya observasi terkendali di lingkungan yang terkendali atau controlled environment gitu ya. Karena ya jenis observasi ini, yang observasi terkendali itu salah satunya adalah keuntungannya mudah direproduksi. Artinya jika Anda menggunakan pendekatan kuantitatif mudah untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan mengulanginya. Misalkan kita di lab ya, tadi labnya dia fisika, kimia, kita bisa ulangi lagi percobaan yang sama ya. Karena di lingkungan yang udah kita atur gitu ya, mudah diulangi gitu reproduksi, maksudnya di sini dilakukan lagi gitu ya. Kemudian mudah dianalisis, data kuantitatif memerlukan lebih sedikit upaya untuk dianalisis daripada kualitatif ya. Artinya misalkan kita di lab itu kan lebih kuantitatif biasanya. Jadi mudah dianalisis karena dia langsung berbentuk angka-angka misalkan kuantitatif ya, bukan kualitatif itu kan lebih kepada fuzzy ya, antara cukup dengan tidak cukup, dengan sangat cukup atau sangat baik sekali, itu kan ada perbedaan-perbedaan perlu diteliti, tidak langsung kita bisa tafsirkan, tidak bisa langsung dianalisis. Dapat cepat dilakukan. Rekrutmen mungkin memerlukan sedikit waktu, tapi observasi terkendali cukup cepat dijalankan. Jadi maksudnya rekrutmen tuh mencari orang yang akan kita amati, itu kan mungkin proses yang butuh waktu dulu. Tidak semua orang mau, tidak semua orang cocok, ya kan tadi representatif tidak dan sebagainya. Mau tidak orang dapat izin tidak. Tapi setelah kita sudah mendapatkan mereka, ya, observasi terkendali ini sebetulnya lebih cepat dijalankan ya, karena tadi tidak ada gangguan-gangguan lain, kita sudah atur ya skenarionya. Kemudian ada efek Hawthorne. Tindakan observasi terhadap bagaimana seseorang melakukan suatu dapat mengubah pendekatan dalam melaksanakan tugas. Ini tadi misalkan kita ke bengkel bawa motor kita, bawa mobil kita misalkan ke bengkel. Beda ya dengan kalau misalkan kita misalkan dia tidak dilihat, nggak dilihatin gitu kerjanya, dia bisa melakukan dengan gaya dia, waktu dia, santai apa enggak dan sebagainya. Tapi kalau kita udah diawasin, kadang kita berubah cara kerja kita. Sama kayak misalkan kita diawasi atasan. Biasanya kerja gini, pakai musik, pakai apa. Pas atasan lagi lewat, kita rapi-rapi, duduknya benar dan sebagainya. Tidak ada makanan di meja dan sebagainya. Nah, itulah disebut efek Hawthorne. Kalau misalkan kita diperhatikan seseorang, biasanya bisa jadi terjadi perubahan dalam aktivitas kita yang biasanya sehari-hari udah biasa kita lakukan begitu ya. Ya, jadi tidak mudah ternyata pengamatan juga ya. Bisa terjadi hal-hal yang harus kita antisipasi ya. Gitu ya. Kemudian ada jenis observasi berikutnya adalah pengamatan naturalistik. Mempelajari pengguna di alam bebas atau kurang terstruktur. Artinya ya kita langsung pelajarin misalkan tadi perawat atau dokter langsung di rumah sakit. Yang artinya bisa terjadi apa-apa, ada di UGD, ada tiba-tiba orang kecelakaan datang dan sebagainya. Mengganggu ritme yang harusnya pekerjaan yang sudah normal dan sebagainya. Nah, di sini ciri-cirinya adalah dari yang pengamatan naturalistik ini lebih dapat diandalkan ya. Artinya ketika orang menggunakan suatu produk dalam kehidupan nyata, mereka cenderung lebih sering mengalami frustasi dan manfaat dari penggunaan di kehidupan nyata daripada saat mereka berada di laboratorium dengan mengikuti serangkaian instruksi. Jadi tadi ya, misalkan mereka menjahit orang yang baru datang kecelakaan, pas waduh ini kendalanya ini dan sebagainya. Tapi juga mungkin ada manfaat, bisa kita cepat tindakan seperti ini, udah siap. Tadi misalkan kita bawa ke lab yang tadi dari rumah sakit, di rumah sakit alat-alatnya lengkap, obat-obatannya lengkap dan sebagainya. Ada asisten-asisten dokter itu yang memudahkan, sedangkan di lab tadi belum tentu lengkap selengkap itu. Jadi itu bisa jadi suatu hal yang memiliki informasi lebih gitu ya. Lebih diandalkan, ternyata yang kita dapatkan benar-benar, karena kadang ini lebih kepada praktek ya daripada prosesnya, karena udah langsung di alam mereka gitu ya, bukan di alam yang kita tentukan sendiri. Kemudian lebih berguna untuk menghasilkan ide. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan banyak ide untuk peningkatan produk karena membuka kemungkinan yang tidak ditemukan dalam penelitian kualitatif tadi ya, yang kita tidak atur di lab dan sebagainya, langsung kita praktik di lapangan langsung. Wah, itu lebih banyak hal-hal yang tidak terstruktur ya, yang kita tidak bisa analisis langsung, makanya disebutnya kan kurang terstruktur. Jadi untuk mendapatkan ide, begini, harusnya begini dan sebagainya, itu bisa digunakan pengamatan naturalistik. Namun juga sulit untuk menyatakan sampel yang representatif. Lebih mahal, memakan waktu untuk dilakukan, membatasi jangkauan penelitian. Artinya misalkan kita tadi astronot harus kan misalkan di Amerika yang ada di NASA, Rusia kan itu sulit ya, memakan biaya dan waktu ya. Gunakan jenis penelitian ini untuk menciptakan ide, kemudian menguji ide tersebut dengan bentuk penelitian lain. Jadi tadi
kita tadi cari ide, ke lapangan cari ide, oh baru nanti kita bawa nih ke lab kita atau ke misalkan di kantor kita untuk diteliti lebih lanjut. Ya itu kan gunanya study tour atau studi banding seperti itu. Kita tidak langsung lakukan di sana, tapi kita lihat ada ide, lah kemudian kita nanti di R&D masing-masing perusahaan atau tempat kita bekerja kita bisa lakukan penelitian. Nah, gunanya seperti itu tadi. Kemudian sulit untuk direplikasi. Iya, tentunya tidak berbeda dengan di lab tadi. Oh, kalau lakukan lagi ulang-ulang. Kita bisa pasien yang sama dan sebagainya. Nah, di sini kan pasien yang baru lagi, misalkan dia beda, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, tua akan susah direplikasi karena betul-betul di alam ya. Sulit untuk memanipulasi variabel eksternal, maksud tadi di alam itu maksudnya di tempat mereka biasa melakukannya, di alam mereka ya, belum tentu di alam luar, artinya di kantor mereka, di rumah sakit, di kantor polisi, kalau polisi di jalanan, tadi tukang konstruksi juga di jalanan dan sebagainya ya. Yang terakhir adalah sulit untuk memanipulasi variabel eksternal. Ya tadi kalau di lab kan kita bisa cegah tuh ada variabel yang kita tidak inginkan, kita bisa larang ada orang lewat yang nggak sengaja. Ini bisa saja ada gangguan. Tadi misalkan kita mau neliti reporter wartawan di tengah jalan, ada gangguan dan sebagainya, macet dan sebagainya ya. Tadi hujan turun, pengamatan jadi terganggu ya. Kemungkinan ntar nggak ada wifi, nggak ada apa, mati listrik dan sebagainya, itu akan mengganggu. Jadi perlu diperhatikan hal-hal ini untuk menentukan mana pengamatan yang lebih baik. Nah tadi mungkin yang lebih baik itu ya tadi lakukan ini untuk awalnya kita datang studi banding, kemudian nanti kita lakukan pengamatan atau penelitian yang terkontrol tadi ya, terkendali. Kemudian ada istilah blending in ya, gimana kita dalam posisi kita dalam tadi observasi tadi memposisikan diri kita seperti apa. Kita jadi pengamat seutuhnya gitu ya. Observer, complete observer ya. Artinya kita benar-benar jadi pengamat doang, becoming part of the wall. Bahkan kita seperti jadi tembok di situ. Ya kita hanya mengamati, ya kita tidak berbicara, tidak mengganggu. Jadi kayak tembok yang ngeliatin seseorang melakukan aktivitasnya. Kita menghindari sikap mengganggu atau bahkan sampai kita mengubah perilaku dia kan. Tapi tadi ada efek Hawthorne tadi ya, bahwa seseorang yang diperhatikan kerjanya kadang dia mengubah kebiasaannya. Hindari perekaman atau interupsi video, artinya kita boleh rekam tapi jangan sampai rekam itu mengganggu gitu dan sebagainya, video itu mengganggu dia dan sebagainya. Tadi kita letakkan kamera di tempat-tempat yang mengganggu gerakan dia, bergerakannya user yang kita sedang amati itu. Nanti baru diskusi ditentukan waktunya lagi, beda waktu. Jangan langsung ketika sedang dia melakukan aktivitas. Namanya ini pengamatan seutuhnya, kita betul-betul hanya jadi pengamat, soal pengamat tadi. Kemudian yang satunya adalah jadi peserta seutuhnya tadi, participatory ya. Kita participate ya. Kita ikut dalam aktivitas yang dilakukan. Becoming one of them. Ya, kita jadi tadi misalkan jadi pemadam kebakaran, mau ikut, kita ikut tuh jadi pemadam kebakaran tuh. Gimana mereka dari dapat panggilan darurat, berangkat naik bisnya atau truknya itu dan sebagainya, nyemprot air, seperti itu contohnya. Kita harus menjalani proses pelatihan, tentunya dong latihan tadi nyalain truk tadi, mengeluarkan air, selangnya bagaimana, kita harus tahu tuh. Nggak bisa sembarangan sebelum itu malah pengamatannya nanti jadi gagal gitu ya. Kita harus mendapatkan informasi resmi, ya tadi apa SOP-nya apa, aturan apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan apa. Informasi berdasarkan fakta yang dibagikan oleh rekan kerja. Kemudian nanti dari itu kita bertanya misalkan gitu ya. Ini seperti apa sih hal yang perlu dijelaskan oleh mereka, orang-orang yang sudah ahli, emang betul-betul profesinya di situ ya. Kita tanya bener nggak ini begini, atau dalam keadaan seperti ini bagaimana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mengamati semua praktek ya, apa saja yang dilakukan oleh seorang berprofesi itu ya. Melakukan apa kita harus perhatikan ya. Kemudian memvalidasi pengamatan Anda dengan orang lain. Jadi setelah kita mengamati, kok dia melakukan ini ya, terus kita validasi. Kenapa sih melakukan ini? Apa karena ini dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian dari need finding ya, yang saya kira berguna untuk nanti ke depannya kalian punya proyek-proyek apa atau tugas-tugas apa untuk melakukan. Ya, insya Allah video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.